Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai bab 2 dari fisika di kelas 10, yaitu tentang besaran fisika dan pengukurannya. Nah, yang pertama, di besaran fisika dan pengukurannya itu ada besaran dan satuan. Nah, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Setiap besaran memiliki satuan yang ditetapkan dalam perjanjian internasional atau sistem SI. Jadi dia memiliki satuan tersendiri yang harus dipakai. Kemudian satuan tersebut dapat dikonversi atau diubah ke satuan lain dengan faktor konversi tertentu. Nah, contohnya adalah ini. Jadi besaran dalam fisika itu ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang pasti harus digunakan dengan satuan SI, yaitu satuan yang secara internasional digunakan. Jadi kalau misalkan kita menemukan soal dengan satuan yang lain, kita harus konversi dulu ke satuan yang seharusnya. Contohnya yang pertama, yang ini adalah besaran panjang. Satuannya, satuan SI-nya meter, lambangnya M. Ini sudah kita kenal di SMP terlebih dahulu. Jadi ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat, di mana satuannya ada di sini. Kemudian yang kedua ada besaran turunan. Besaran turunan ini adalah besaran yang didapatkan dari besaran pokok yang diturunkan atau menggunakan luas. Misalkan yang pertama adalah luas. Luas ini didapatkan dari besaran pokok panjang, yaitu panjang kali panjang, di mana luas rumusnya biasanya panjang kali lebar atau meter dikali meter, sehingga satuannya adalah meter kuadrat. Kemudian yang kedua adalah kecepatan. Nah, kecepatan ini didapatkan dari jarak dikali dengan waktu, di mana jarak per waktu, di mana jarak satuannya adalah meter, waktu satuannya adalah sekon, sehingga kecepatan lambang satuannya adalah meter per sekon atau M per S, dengan lambang besaran turunan adalah V dan seterusnya. Di sini ada 7 contoh besaran turunan, dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kalian dapat dari rumus-rumus fisika, misalkan impuls, momentum, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya di sini ada besaran berdasarkan nilai dan arahnya. Nah, besaran berdasarkan nilai dan arahnya itu ada 2, yaitu besaran vektor. Yang pertama, besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi, dia memiliki arah kemana, ke depan, ke belakang, ke atas atau ke bawah, dan memiliki nilai dalam bentuk angka. Contohnya adalah perpindahan gaya dan kecepatan. Misalkan perpindahan sebuah benda dipindahkan dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah dengan jarak 5 meter. Jadi dia ada arahnya dan ada nilainya atau angkanya. Yang kedua adalah gaya. Misalkan suatu anak mendorong suatu balok dengan gaya 4 Newton, misalkan seperti itu, dan baloknya itu berpindah dari kiri ke kanan, seperti itu. Jadi besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Selanjutnya ada besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai saja, jadi tidak memiliki arah. Misalkan massa. Massa seseorang adalah 5 kg. Apakah memiliki arah? Tidak, karena dia diam. Jarak pun begitu dan energi juga begitu. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kalian dapatkan di buku atau di media lainnya. Selanjutnya ada dimensi. Nah, di sini ada dimensi. Dimensi ini adalah menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Jadi, ini yang harus kalian ketahui bahwa dimensi itu kayak punya lambang sendiri gitu. Misalkan yang pertama itu panjang. Satuannya meter, lambang dimensinya L. Kemudian ada massa. Satuannya kilogram, lambang dimensinya M. Waktu, satuannya sekon, lambang dimensinya T. Kuat arus, satuannya ampere, lambang dimensinya I. Suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Di situ ada lambang dimensinya sendiri-sendiri. Nah, contohnya mungkin yang ini dimensi belum kalian dapat di SMP, jadi contohnya seperti ini. Oke, Ibu akan membuat contohnya. Misalkan kita cari dimensi dari luas.
Luas ini didapatkan dari panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar ini satuannya adalah meter kali meter. Meter dikali meter. Nah, meter kuadrat jadinya. Nah, meter kuadrat ini M itu dimensinya tadi apa? Dimensi M itu adalah L. Jadi, mendapatkan dimensinya adalah L pangkat 2. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya, contoh selanjutnya adalah percepatan. Percepatan. Nah, satuan percepatan apa? Satuan percepatan adalah percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, meter itu dimensinya apa? Dimensinya adalah L. Kemudian si sekon dimensinya adalah T. Nah, kemudian di sini per, jadi L per T kuadrat. Nah, L per T kuadrat sini tidak boleh seperti ini. Kalau dimensi tidak boleh ada per, jadi yang kuadrat itu naik ke atas menjadi min, sehingga hasilnya adalah L T pangkat min 2. Kenapa min 2? Karena T-nya berada di bawah. Sampai di sini paham ya? Kalau sudah, apa kita perlu satu contoh lagi? Kalau iya, kita hapus terlebih dahulu. Nah, Ibu akan memberikan contoh lagi. Misalkan yang paling sering kita dengar di fisika itu adalah gaya F. F itu didapatkan dari massa dikali percepatan. Massa satuannya kilogram, percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Kilogram dimensinya apa? Kilogram itu dimensinya M. Nah, meter dimensinya apa? Meter dimensinya adalah L. Dan sekon dimensinya adalah ini kan per jadinya T. Seperti yang kita tahu, tidak diperbolehkan ada per, sehingga menjadi dimensi dari massa adalah M, L, T, pangkat min 2. Sampai di sini paham ya? Kalau begitu kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, sampai di sini paham. Lanjut kita ke pengukuran. Nah, oke, kita lanjut ke pengukuran. Pengukuran itu ada beberapa. Yang pertama ada alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang ini ada beberapa yang kita tahu. Yang pertama adalah mistar dengan ketidakpastian 0,05 cm. Ketidakpastian itu kayak ketelitiannya yang dapat kita pakai. Jadi ketelitian mistar itu 0,05 cm seperti yang kita tahu ya. Kemudian ada mikrometer skrup, ketidakpastiannya 0,005 mm. Selanjutnya ada jangka sorong, ketidakpastiannya 0,005 cm. Bedanya mikrometer skrup itu dalam milimeter, kemudian jangka sorong adalah dalam sentimeter. Nanti di akhir kita akan mencoba menghitung mikrometer skrup dan jangka sorong. Selanjutnya ada alat ukur massa. Alat ukur massa itu ada neraca lengan, timbangan, neraca Ohaus. Nah, neraca lengan ini ketidakpastiannya 0,01 gram. Timbangan udah tahu ya, 1 ons atau 100 gram. Kemudian neraca Ohaus ketidakpastiannya 0,01 gram. Nah, neraca lengan ini biasanya dipakai untuk emas. Kalau neraca Ohaus ini di sekolah biasanya kita pakai untuk mengukur benda-benda kayak logam kecil kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada alat ukur waktu atau stopwatch di sini. Stopwatch analog, ada stopwatch yang digital juga ya. Jadi ketidakpastiannya ada 0,1 sekon, kurang dari 1 sekon. Selanjutnya ada pengukuran volume. Pengukuran volume benda tidak beraturan. Nah, seperti yang kita tahu di SMP kita udah pernah mencoba, ada dapat juga di SMP. Jadi pengukuran volume itu untuk misalkan kita mau mengukur volume batu.
kayak gini. Di gambar pertama itu ada air yang ditempatkan dalam gelas ukur dengan volume 30 cm3. Kemudian setelah batunya dimasukkan, volumenya menjadi 40 cm3. Dari sini kita tahu bahwa volume batunya itu adalah 10 cm3. Kenapa kita harus menggunakan ini? Karena batu itu tidak berbentuk ya, tidak berbentuk bulat sempurna, kotak sempurna, jadi tidak bisa kita ukur volumenya, sehingga kita harus menggunakan bantuan air. Sampai di sini paham? Kalau begitu kita lanjut ke kesalahan pada pengukuran. Nah, kesalahan pada pengukuran itu ada beberapa. Yang pertama ada kesalahan umum. Kesalahan umum ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh pengguna. Jadi kalau misalkan kita sedang menggunakan alat ukur, kemudian kita salah baca, mata kita katara atau mata kita salah baca, sliwer atau gimana, nah itu adalah kesalahan umum. Jadi kesalahan kita sebagai pengguna. Kemudian ada kesalahan acak. Kesalahan acak ini disebabkan oleh fluktuasi yang halus pada kondisi pengukuran. Jadi kalau misalkan kita saat melakukan pengukuran, kemudian ada misalkan ada gempa bumi, terus ada bising misalkan, jadi kita tidak bisa mendengar apa yang kita lihat ukur. Kemudian ada udara, angin kenceng, kayak gitu, itu namanya kesalahan acak, jadi dari lingkungan. Kemudian selanjutnya ada kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis ini menyebabkan kumpulan acak bacaan hasil ukur terdistribusi secara konsisten. Nah, kesalahan sistematisnya ada beberapa, yaitu yang pertama, kesalahan kalibrasi. Jadi kesalahan kalibrasi ini, seperti yang kita tahu, mungkin kalian belum paham, jadi kalibrasi itu adalah ketika kita mau mengukur sesuatu, jadi kita biarkan ke nol dulu. Jadi kalau misalkan kita mau nimbang sesuatu, dinolin dulu timbangannya, itu kalibrasi. Jadi kalau misalkan kalibrasinya salah, itu termasuk kesalahan sistematis, yaitu kesalahan kalibrasi. Misalkan habis teman kita menimbang logam, kemudian kita nggak nolin dulu, kita langsung ditimbang. Ternyata pada saat itu nggak nol di timbangannya, atau 0, berapa gitu, itu namanya kesalahan kalibrasi. Yang kedua adalah kesalahan titik nol. Nah, kesalahan titik nol ini ketika misalkan titik nolnya itu bergeser menggunakan jarum ya, timbangan pakai jarum misalkan, dia geser nolnya, jadinya dia akan salah timbang. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan acak. Nah, kesalahan acak ini apa? Oh, kesalahan acak udah ada di yang kedua tadi, berarti yang terakhir adalah kesalahan paralaks. Kalau kesalahan paralaks ini adalah kesalahan yang tidak tepatnya pembaca untuk melihat hasil pengukuran. Jadi kalau misalkan kita melihat hasilnya, padahal dia 0,05, tapi kita lihatnya 0,06, itu termasuk kesalahan paralaks. Oke, selanjutnya ada subbab selanjutnya ada angka penting. Angka penting ini apa? Angka penting adalah angka-angka yang dapat dari hasil pengukuran. Kegunaannya adalah untuk menunjukkan tingkat ketelitian hasil pengukuran. Nah, semakin banyak angka penting, semakin teliti hasil pengukuran. Seperti itu. Contohnya ini. Nah, di sini ada angka. Nah, angka penting itu ada dua ya. Ada angka pasti, ada angka taksiran. Kalau angka pasti itu adalah angka yang terbaca pada alat ukur dan tidak diragukan lagi, pasti dia dipakai. Kalau angka taksiran adalah angka yang berada di paling akhir biasanya. Jadi ini bisa ada, bisa tidak. Contohnya ini, 1,435. Nah, angka pastinya adalah dua angka di belakang koma, jadi 1,43 aja. Di sini ada angka taksiran 5, jadi angka taksiran ini boleh dipakai, boleh dibulatkan, boleh tidak. Nah, aturannya seperti ini. Nah, jadi untuk menentukan jumlah angka penting itu seperti ini caranya. Yang pertama, jika ada angka seperti ini, tapi angkanya semuanya bukan 0, 3,27 dan seterusnya. Ada berapa angka di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 8 angka dan tidak ada nolnya, berarti semua itu termasuk angka penting atau 8 angka penting. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Misalkan kayak gini. Jadi, nolnya di tengah, angkanya di depan dan di belakang itu bukan 0. Tapi ini semua termasuk angka penting karena dia nolnya ada di tengah dan di antara angka bukan 0. Jadi ini ada 10 angka penting.
Yang ketiga, semua angka 0 yang terletak pada deretan sebelah kanan, angka bukan 0, termasuk angka penting. Jadi, kayak misalkan ini, 4,200 kg. Nah, nolnya ada di belakang, angka bukan 0. 4,2, nolnya di belakang 2. Jadi, semuanya dimasukkan dalam angka penting. Selanjutnya, yang keempat adalah angka kurang dari 1. Angka 0 sebelum dan sudah koma, bukan angka penting. Jadi, kalau misalkan kayak gini, ini kan kurang dari 1, 0,0702. Karena dia kurang dari 1, jadi angka di sebelah kiri itu, angka 0 di sebelah kiri bukan angka penting. Sehingga yang dipakai hanyalah 7, 0, dan 2 atau 3 angka penting. Selanjutnya yang kelima, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 adalah angka penting. Kemudian bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya yang memiliki angka-angka 0 pada deretan akhir harus dituliskan dalam notasi ilmiah. Nah, contohnya adalah ini. Jadi ini angka 0-nya terletak di belakang angka bukan 0. Jadi dia termasuk angka penting. 0,0200. Jadi 0,0 ini disingkirin, berarti dia bukan angka penting. Yang 200 adalah angka penting. Jadi di sini ada 3 angka penting. Kemudian ada contoh puluhan ribu di sini, 60.000. Jadi dijadikan notasi ilmiah. Jadi 6,00 kali 10 pangkat 4. Nah, kenapa seperti ini? Ini ada 3 angka penting ya, karena nolnya di belakang koma dan 6 ini adalah di atas 1. Nah, untuk notasi ilmiah kita akan pelajari setelah ini. Kenapa dia bisa 60.000 ini bisa jadi 6,00 kali 10 pangkat 4. Oke. Kemudian ada pembulatan angka penting. Jadi angka penting itu bisa dibulatkan. Angka penting yang dibulatkan adalah angka 5 di belakang koma atau lebih dari 5. Sedangkan 4 bawah itu tidak dibulatkan. Contohnya ini, 75,648. Nah, di sini 648. 6, setelah angka 6 adalah angka 4, berarti dia tidak dibulatkan sehingga menjadi 75,6. Selanjutnya ada 75,652. Setelah angka 6 adalah angka 5, sehingga dia dibulatkan menjadi 75,5. Nah, selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan kayak gini. 1,2345. Nah, di sini angka taksiran ada di belakang, yaitu 5. Kemudian 0,123. Angka taksiran adalah di belakang. Itu ditambahkan, sehingga angka taksiran menjadi dibulatkan. Jadi, misalkan hasilnya 1,35 ini, maaf ya, ini nggak lurus, harusnya komanya di depan. Hasilnya adalah 1,3575. Nah, karena angka taksirannya di sini 1, di sini 1 yang di atas, jadinya angka taksirannya menjadi 2 di bawah. Sehingga karena dia di belakang 7 adalah 5, jadi dia dibulatkan. Sehingga hasilnya 1,358. Jadi 4 angka penting. Pengurangan pun demikian, ini harusnya lurus ya. Jadi karena dia angka taksirannya ada 2, 5 dan 3, sehingga di bawah angka taksirannya ada 2. Jadi kalau di bawah 5 tidak dibulatkan atau hilang, sehingga hasilnya 1,114. Di sini ada 4 angka penting. Ini untuk pengurangan dan penjumlahan. Kemudian untuk perkalian, seperti ini misalkan, 2,50 dikali dengan 2,5. Yang 2,50 ada 3 angka penting. Yang 2,5 ada 2. Ini tinggal kita ambil hasilnya dengan angka penting yang paling sedikit. Jadi misalkan hasilnya 6,250. Nah, ada berapa yang paling sedikit? Ada 2 angka penting. Jadi hasilnya tinggal 6,2. Kita pakai 2 angka penting saja. Pembagian pun demikian, karena ini 196 dibagi 16, dan angka pentingnya paling sedikit adalah 2, sehingga kita pakai 12,25, hasilnya kita pakai 12 saja dengan 2 angka penting. Sampai sini paham ya? Yang terakhir adalah notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah kayak tadi. Nah, notasi ilmiah ini seperti yang tadi. Jadi rumusnya adalah A, titik-titik-titik kali 10 pangkat N. Di mana A ini adalah bilangan asli 1 sampai 9. N ini adalah eksponen atau bilangan bulatnya yang dibuat pangkat.
Kemudian A, itu adalah bilangan penting. Jadi n 10 pangkat n ini adalah ordernya. Jadi kayak misalkan contohnya ini 0,000000911. Di sini setelah koma ada berapa loncatnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi notasi ilmiah itu harus satu angka di depan koma. Jadi hasilnya tinggal 9,11. Tadi dari koma di depan sampai ke 9 loncatnya 7 kali. Sehingga dikali 10 pangkat min 7. Kemudian kenapa min? Karena dia 0, kemudian selanjutnya adalah 911, nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita harus jadikan dia di 9,11 jadi 9,11 kali 10 pangkat 7. Kenapa kali 10 pangkat 7? Karena jika kita mundurkan coret sampai ke 9,11 itu ada 7 angka. Sampai di sini paham? Kalau belum, kita coba dulu. Nah, kita coba notasi ilmiahnya. Misalkan ada angka jangan 100. 50.000. Nah, di sini ada berapa? Nolnya ada 4. Sehingga notasi ilmiahnya menjadi 5 kali 1, 2, 3, 4, 10 pangkat 4. Atau 5,00 kali 10 pangkat 4. Kenapa 0,00? Karena angka penting biasanya ada 2 angka di belakang koma. Ini oke. Selanjutnya misalkan 0,00012. Kita harus majukan 1, 2, 3, 4 sampai ke satu angka di depan koma. Jadi 1,2 hasilnya kali 10 pangkat min 4. Min ini kenapa? Min ini karena dia di sini koma. Kalau dia tidak koma seperti ini, dia tidak min atau plus. Kalau dia koma kayak gini, dia jadi min. Oke, sampai di sini paham ya? Kalau begitu, kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.